Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrian Nawawan dan saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan peta interpolasi seperti pada layar yang akan kita lakukan untuk menentukan biodiversitas ikan karang. Sebelumnya kita harus membutuhkan 3 bahan mentah, daya batas PIE, kertas kerja karang dalam bentuk Excel, dan Google Earth Engine. Nah, pada langkah pertama kita akan memasukkan kode Google Earth Engine tersebut ke dalam Chrome atau web yang mungkin dimiliki oleh teman-teman lainnya. Kemudian sebelum itu, link yang tadi kita masukkan masih belum memiliki batas wilayahnya. Nah, kemudian kita memasukkan batas wilayahnya. Yang kita masukkan ialah file dalam bentuk SHP. Ketika kita sudah memasukkan batasannya, kita bisa menekan tombol sebelah kanan tulisan batas kita nantinya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan ialah pembentukan kelas sesuai dari kelas yang akan kita geometrikan sesuai warna pikselnya nantinya. Nah, kita akan membuat kelasnya. Pertama-tama kita akan buat geometri import, kita buka pengaturan, kita tentukan nama sesuai dari kelas yang kita butuhkan. Yang bisa dilihat ini ada koral atau terumbu karang, diganti namanya menjadi koral, import as feature collection, propertinya kita bikin kelas, dan value nya dimulai dari angka 0 lalu diokekan. Begitu juga untuk bagian dari sand atau pasir, water, cloud, and plane-nya. Jangan lupa untuk memperhatikan tulisan, jangan sampai typo ataupun value-nya salah. Nah, ketika sudah kita tentukan kelasnya dan kita memiliki 5 kelas, dan sekarang kita akan menentukan elemen-elemennya. Nah, ketika kita run, dia akan muncul. Inilah batas wilayah yang nantinya akan kita tentukan sebaran terumbu karangnya. Nah, kita bisa lihat dengan mematikan beberapa layer dan menyalakan layer blue green ratio dan RGB, kita dapat melihat perbedaan yang mencolok antara terumbu karang, air, dan vegetasi yang ada di kawasan konservasi tersebut. Nah, tugas kita sekarang ialah menentukan pixel dari tiap-tiap warna yang ada kita perhatikan pada petanya. Nah, jika kita perhatikan, dia akan kelihatan jelas. Nah, langkah pertama itu kita pergi ke geometrinya, kemudian kita zoom, kita pilih bagian mana yang ingin kita geometrikan untuk menentukan kelasnya, lalu kita tarik. Penentuan geometri tersebut sesuai dari warna yang bisa kita lihat sama dari semuanya. Nah, seperti inilah hasil yang nanti kita dapat. Ketika sudah selesai, kita akan menyimpan datanya di Google Drive. Nah, dalam bentuknya akan seperti ada pada gambar. Kemudian kita mengolahnya pada aplikasi GIS. Yang pertama-tama yang kita lakukan ialah memasukkan batas wilayah PIE terlebih dahulu. Data yang kita masukkan berbentuk SHP dan caranya kita tinggal menyeret ke dalam kolom pengerjaannya. Begitu juga dengan file div terumbu karang kita tadi. Nah, sekarang kita akan membuang bagian dari luar jangkauan pulau PIE atau zona konservasinya. Nah, pertama-tama kita akan klik kanan pada layer koralnya,
ke properties dan kita mengatur transparansinya menjadi 0000. Nah, kemudian di apply dan di OK-kan. Nah, bagian data yang ada pada kawasan zonasi akan tinggal pada batas PA full tadi. Kemudian kita bisa mengganti warnanya dengan cara mengganti render type-nya menjadi pseudo color. Kemudian kita tinggal memilih warnanya. Nah, kemudian kita apply dan kita OK-kan. Berikut sebaran terumbu karang pada kawasan konservasi yang nantinya menjadi bahan kita untuk membuat peta interpolasinya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah menyimpan data yang sudah kita potong bagian yang tidak diperlukannya tadi. Kemudian di sini kita akan mengolah data ikan karang tadi yang dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa melihat kertas kerjanya dan juga contoh data ikan yang nantinya kita masukkan ke dalam kertas kerjanya. Kita bisa memberikan nama stasiun, titik pengambilan sampelnya, dan kita akan melakukannya untuk semua titik stasiunnya. Kita akan memindahkan contohnya ada Cephalus argus data contoh ikannya ke dalam kertas kerja kita. Ada 2 ekor dengan panjang 25 dan 1 ekor dengan panjang 40. Kita akan melakukan hal yang sama untuk semua data yang kita punya tadi ke semua stasiun. Untuk bagian kosongan ini kita bisa mengcopy sheetnya sebagai referensi menentukan biomasa dan densitas ikan yang ada pada kawasan konservasi Pulau Pie. Sama seperti tadi, kita memasukkan datanya, ada 2 ekor dengan panjang 25 dan 1 ekor dengan panjang 40. Kemudian untuk jumlah individu per ukuran panjang kita akan tandai juga sebagai penentu biomasanya nanti. Di sini bisa kita lihat biomasa per ukuran langsung muncul dan koefisien A dan B-nya jangan lupa untuk ditentukan. Untuk menentukannya kita bisa melalui situs Fishbase dengan cara mencari nama ikannya. Kita akan menemukan koefisien A dan B pada ikan tersebut. Begini hasil dari semua data ikan yang telah kita pindahkan dari contoh data ikan ke dalam kertas kerja kita. Nah, untuk biomasa kita tinggal mengambil data dari yang kertas kerja yang sebelumnya. Dari sini bisa dilihat kita akan mengcopy satu persatu dan memindahkannya. Nah, kemudian kita merekap datanya dan membuat rekap data sesuai dari titik pengambilan sampel, zona kawasannya, titik koordinat, juga data densitas, diversitas, dan biomasa tadi. Tidak lupa kita menentukan pembagian jenis ikan sesuai dari jenis makanannya. Bisa dilihat ada jenis koralivora, herbivora, dan karnivora dari sesuai pembagian data tadi. Kita akan mengelola data ikan tadi pada aplikasi QGIS. Nah, pertama-tama yang kita lakukan ialah ke new project. Kemudian kita masukkan peta dasar kita. Di sini saya menggunakan Bing satelit. Dan ini sesuai kemauan teman-teman. Nah, kemudian kita memasukkan data batas PIE seperti biasa. Kita masukin batas PIE, kita tarik, kemudian kita masukkan layer, add
add delimited layer untuk memasukkan data dari ikan yang tadi kita olah. Lakukan kegiatan interpolasi dengan cara mencari IDW interpolasi. Kemudian kita menginterpolasi data ikan tadi sesuai kebutuhan kita. Yang pertama kita akan menginterpolasi diversitas, kita masukkan extendnya batas PIE, kemudian kita masukkan pixel size nya 10 dan kita run. Nah, setelah jadi dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Dia masih dalam bentuk penuh dan kita akan memotong hasil interpolasi tersebut. Sebelumnya kita akan mengganti namanya di diversitas 1 supaya kita tidak kesusahan nantinya. Kita bisa ke efek ke raster, kita klik raster by mask, mask layernya kita pilih batas PIE, source-nya UTM, yang untuk targetnya juga UTM, dan extend-nya batas PIE. Asiknya kita kasih min 1, kita kasih resolusinya X dan Y nya 10 supaya kelihatan, lalu kita run. Nah, sudah selesai. Nah, bisa dilihat jika hasil interpolasi tadi sudah kepotong. Nah, kemudian kita ke properti, ke bagian tadi kita ubah ke pseudo color, kemudian kita ubah ke discrete untuk melihat ininya, dan kita label precisionnya untuk angka di belakang koma kita bisa bikin 0 supaya hasilnya tidak menggunakan koma. Nah, kemudian kita apply dan kita okekan. Nah, berikut hasil interpolasi data dari diversitas ikan karang tersebut. Kita bisa melihat jika warnanya lebih gelap, dia memiliki nilai paling tinggi, dan jika warnanya lebih pudar, dia memiliki nilai yang lebih rendah. Nah, kita akan melakukan pada ketiganya sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita masukkan terumbu karang tes. Kemudian kita akan membuffer supaya hasil dari sebaran terumbu karang kelihatan lebih rapi. Kita bisa ke menu buffer, distance-nya kita bisa atur. Di sini saya memilih 50. Nah, kemudian kita run. Nah, kemudian kita tinggal buat layout peta. Untuk ini mungkin teman-teman sudah bisa melaksanakannya sesuai dari imajinasi teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membuat pembagian ikan karang sesuai jenis makanannya. Sebelumnya kita akan menggunakan data yang sama. Kita buat sebaran terumbu karang dan kemudian kita ke add layer, add delimited layer, dan kita masukkan data chart kita tadi pembagiannya. Nah, kita bisa perhatikan ada koralivora, herbivora, dan karnivora. Kemudian kita add. Nah, bisa dilihat ada test chart di sini belum terlihat jelas karena
kita belum mengatur diagramnya. Kita ke menu diagram, ke pie chartnya, enable diagram, lalu kita memasukkan ketiga kelas ikan karang tersebut. Nah, setelah sudah, kita tinggal atur, bisa kita atur ukuran dari diagramnya, tinggal diatur nanti, kemudian kita apply dan kita okekan. Nah, kita bisa melihat dari sebaran ikan karang berdasarkan jenis makanannya. Bisa dilihat ada ujian, ada ikan koralivora, untuk warna ungu ada herbivora, dan untuk warna hijaunya ada karnivora. Nah, berikut hasil dari pembuatan peta diagram pembagian ikan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita seperti biasa layoutnya. Ini saya sudah mempunyai template, jadi saya tinggal menggunakan templatenya dan tinggal mengganti peta yang saya gunakan.